One, two, three, four, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali lagi bertemu di Banyu Etnik Channel, yaitu channel seni, budaya, dan sejarah. Kita kali ini akan menguak keris Kiai Dolok. Kita mendapatnya kemarin dari rekan kita di Museum Transportasi, Pak Agung namanya, dibahkan ke saya, dan baru kali ini saya bisa mengeksposnya di channel saya. Seperti ini penampakannya. Ini sudah saya kirim ke Solo kemarin. Sebelumnya kotor banget, bahkan ininya pun, dedernya pun tidak bisa dicopot karena sudah lama nggak pernah dirawat, puluhan tahun nggak pernah dirawat. Tinggalannya kakeknya, katanya kakeknya dari Solo, dan beliaunya sendiri asli Bekasi. Kita bicara dari luar dulu. Untuk warangkanya di sini, ini terlihat kayunya kayu Timoho. Dari serat-seratnya ini berserat kayak gini, ciri khas Timoho ini. Dan warna gilap ini sudah dipernis kemarin dari Solo, dibersihkan. Ya, ini berserat-seratnya kayu Timoho modelnya kayak begini. Dan kayu Timoho itu langka ya, paling dicari oleh penggemar keris untuk wadahnya warangkanya ini. Dan untuk jenis warangka model kayak gini ini Gayaman Jogja namanya. Kalau orang Jawa-Jawa, orang kampung-kampung namanya bendolon. Tapi Bendolon, ya? Istilahnya orang perkerisan namanya ini Gayaman Jogja. Terus untuk duduknya juga model Jogja juga. Terus untuk ininya, pendoknya, ini pendok namanya. Saya ulang lagi, yang di bawah ini namanya pendok selorok. Ini ciri khasnya. Ini pinggir-pinggirnya ini sambungan sama yang tengah. Terus ini dimasukkan ke kayu gini, selorokan ke kayu. Ini pendok selorok dari sini. Ini mas. Iya. Pendok selorok. Terus untuk ininya, yang paling pinggir ini kemarin udah dites. Ini perak murni. Yang ini Yang warna perak itu mas ya? Cuma ini masih terlalu kotor, harus bersihkan lagi dengan cairan braso bisa. Itu perak murni mas itu? Perak ini nggak tahu perak kalau murni programnya berapa sekarang ya? Itu dari aslinya apa? Dari aslinya. Aslinya ya? Dari pembuatan. Terus ininya kuningan yang tengah. Itu kuningan. Tapi kemana ada yang bilang emas muda, saya nggak tahu. Tapi ini yang jelas menurut saya kuningan. Tapi belum dites mas ya? Udah mas, maksudnya kuningan. Oh kuningan itu ya? Terus untuk mendaknya, mendak itu ini. Itu mendak. Jelaskan lagi, ini namanya mendak. Iya. Ring dari pegangan ini, dari deder, ini mendak. Ini dari kuningan juga, tapi lawas asli bawaan. Terus kita melihat keris asli bisa dari warangkanya ini kan warangkanya aslinya ini. Kita lihat dari lubangnya ini, lubangnya sangat rapat ini. Nggak ada selah-selah, nggak ada lubang sedikit. Pres mas ya? Pres, rapat. Berarti itu dari aslinya mas? Aslinya ini. Kemarin jelek banget mas ini. Terus saya kirim ke Solo, ke Mas Jupri. Terus berarti awalnya nggak pernah dirawat mas ya? Kita lihat isinya ya mas ya. Iya. Kenapa saya begitu? Karena saya tidak bermaksud untuk menyembah ini, enggak. Karena saya menghormati warisan karya-karya leluhur. Iya, Suci dan sangat hormati, enggak bermaksud menyembah ini, enggak. Menyembah ya kepada Gusti Allah saja. Kalau ini kita hitung uluknya dulu ini ya. Seperti biasa kita kasih edukasi, menghitung, cara menghitung uluk. Kalau yang belum pernah melihat, saya beritahu lagi. Ini dari depan, ini bisa dari depan sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lok 5 ya. Lok 5. Ini lok 5. Terus ini gandiknya gini, polos. Nggak ada kembang kacangnya, nggak ada bungemnya, nggak ada lambe gajahnya. Biasanya sih ada lambe gajahnya. Iya. Ada, ini nggak ada. Polosan maksudnya. Nah ini sogokannya 2.
yang berumbangan yang tengah ini, yang mencekung tengah ini 2 sampai sini, namanya sogokan ini. Itu namanya sogokan ya. Terus gonjo ini, gonjonya ini wulung tanpa berpamor, gonjo wulung besi murni. Kalau melihat ini dari tangguh atau estimasi atau perkiraan, ini masuk Pajang Mataram mas. Maksudnya. Pajang Mataram Ya, peralihan Mataram ke Mataram. Itu sekitar abad berapa mas? Pajang Mataram itu sekitar abad 14-15 14-15 ya? 16 sampai 16 itu. Jadi Pajang dulu baru masuk Mataram. Oh seperti itu ya. Terus dari dapur itu adalah bentuk bilah atau apa namanya merek kalau zaman sekarang. Pokoknya bentuk bilah lah. Dari dapurnya ini masuk dolok, Dolok. kiai dolok masuk. Kiai Dolok. Ya. Arti dari Kiai Dolok itu apa mas? Kalau kiai sendiri kan sebutan orang yang dituakan ya. Iya, Kalau kiai kiai, itu ya. orang yang masuk umumnya itu berharap ini barang yang dihormati, dituakan gitu. Terus di itu pokoknya dihormati. Kalau dolok sendiri adalah dolok itu kalau di daerah Jaya, dolok itu adalah kayu jati. Dolok Kayu itu jati yang muda, kayu yang muda, yang dolok yang kecil-kecil itu, Iya. yang masih muda. Masih muda ya? Nah, dan tujuan dinampakkan dolok, maksud tujuan dolok itu adalah suatu proses perkembangan, yaitu berproses. Jadi seorang memerlukan proses untuk menuju kesuksesan. Jadi kerja keras, dan dolok sendiri itu bahan jati itu kuat, sangat bermanfaat, maksudnya gitu. Kayu jati paling dicari, kuat. Jadi dari arti dari dolok sendiri adalah suatu proses ya. Proses dalam berkembang. seperti itu ya. Terus dapur Lok 5 itu dapurnya priayi, termasuk Lok 13, Lok 5, Lok Rosnogo itu seperti yang kemarin jelasin Lok 13 kemarin, dia kerisnya orang dalam. Orang dalam itu orang darah biru, nggak boleh dimiliki, zaman dulu nggak boleh dimiliki oleh warga-warga biasa, harus darah biru yang memilikinya. Jadi apa, plat merah lah intinya. Terus untuk gambarnya ini, yang bawah ini tunggak semi, Yang putih itu mas ya? pamor itu adalah Pamornya. gambar Oh. tunggak semi. Terus atasnya ini ceprit namanya pamornya. Ceprit-ceprit. Nah, ada di pamornya ceprit, ini tunggak semi. Jadi 2 pamor, kalau di istilah di perkesan dwi pamor. Dwi pamor, jadi tunggak semi sama ceprit. Dan tunggak semi itu artinya sang empu membuat tunggak semi itu maksudnya agar rezeki tidak putus. Dan sedangkan tunggak itu adalah bekas kayu, bekas potongan kayu yang masih tersisa, akar yang masih tersisa. Ini tunggak namanya kalau di kampung. Kalau di Jawa mas di ya? Jawa itu, kalau di Jawa tunggak, kalau di sini ya intinya bekas potongan kayu lah. Akar ya? Nah, akar. Jadi terus dia semi, dia tunggaknya tumbuh lagi di daunan, itu namanya semi kalau di Jawa. Oh seperti itu ya. Jadi tumbuh lagi bunga, daun, jadi semi. Dan maksud tujuannya agar rezeki apapun jalannya pasti ada terus. Bersemi terus sih gitu ya. Nah, tunggak semi itu kayak gitu. Oh iya, iya. Bagus ini mas. Oh, Itu berarti kalau pembuatan tuh udah ada arti-artinya mas ya? semuanya ada, nggak ada. Nggak ngawur gitu ya? Nggak ngawur. Pasti dia mempunyai arti sendiri-sendiri ya? Punya filosofi yang tinggi dia. Oh iya, iya. Sebenarnya nggak itu aja, masih sangat dalam. Terus ada ini lubang ini. Ya itu lubang Ada itu, lubang ini asli kropos. itu aslinya mas ya? Kropos ini. Ini kalau orang di spiritual, orang di yang ngandelin isoteri itu maksudnya ngandelin isinya, memakai isinya, nggak seninya, itu dia ini pamengkang jagat ya. Arti dari pamengkang itu? Pamengkang jagat itu maksudnya pamengkang itu lubang ini, terus apa, setiap keris yang berlubang di tengah ini itu
entah keropos, pas pembuatan itu pamangkang jagat. Dan pamangkang jagat itu pamangkang itu yang benggang, jadi membuka. Membuka ya. Pamangkang itu membuka, melebar jagat itu dunia. Jadi melebarkan entah karir, entah apa, bisa apa, pamangkang jagat. Dan pamangkang jagat itu kalau di orang-orang spiritual dia biasanya untuk pertarungan di bawah tanah, jadi pertarungan untuk magic yang negatif, seperti itu. penyelenggaraan orang, buat nerang, intinya termasuk panas lah, energi ilmu panas. Kayak gitu. Ini tantingannya enteng, jadi kas keris sepuh ke lawas, tantingannya enteng, tidak berat. Kita coba itu ya mas, melihat isi di dalamnya ya mas. Iya, boleh. Kita coba menembus batas dinding dari ini, orb-orbnya yang di dalam kita lihat semuanya, kayak ada apa saja semuanya dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya melihat orang kayak abdi dalam itu, belangkonan. Kayak seperti apa? Kayak abdi dalam Abdi dalam. ya, belangkonan terus pakai jari-jari gitu, dia banyak banget di dalam ngumpul. Ada lagi entah itu rajanya entah apanya, pokoknya ngumpul berkumpul pas di bawah ini. Entah itu yang punya ini juga nggak tahu saya, entah empunya atau yang punya ini, intinya banyak banget pada duduk di bawah. Duduk maksudnya? Ya, pada duduk semua. Saya melihat titik kayak matahari bulat di sini tengah. Di tengah itu ya? Titik kayak matahari bulat, terus di dalamnya ada merahnya, merah kuning-kuningan di dalam sini. Gerak terus ini. Bergerak terus. Entah lubang mau ke arah mana nggak tahu ya, mungkin gerbang mau ke arah mana nggak tahu. Di tengah posisi ini. Mungkin dari lubang ini nggak tahu. Tapi bentuk bulat dalam. Seperti matahari gitu. Ya. Coba saya tanya ya, komunikasi. Paling atas ada yang duduk, paling pucuk sini ada yang duduk sendirian gitu. pakai mahkota, pakai sumbing juga. Terus saya nanya yang bawahnya, yang di bawah ini, saya tanya langsung ke atas. Nggak mau jawab mas. Nggak mau jawab. Yang paling atas nggak mau jawab. Terus yang bawahnya jawab, nek gak penting gak usah takok. Nek gak penting gak usah takok. Oh, kalau nggak penting nggak usah tanya gitu. Ya kalau nggak penting nggak usah tanya, jawabnya gitu. Seperti itu. Berarti kita bertanya sesuatu harus yang penting-penting aja. Seperti itu. Ya. Jadi di atasnya ada satu pucuk ini, mungkin rajanya. Mas ya. Terus di sini ada yang lagi, satu orang lagi. Yang saya tanya yang kedua ya. Kita mau nguak di dalam. Ada perempuan bawah sini duduk agak gemuk, posisinya menghadap ke sini. Duduk di meja gini posisinya. Ini di sini dia menghadap ke sini, perempuan. Oh, Mataram mas. Dia jawabnya ini bumi Mataram. Jawabnya gitu. Ini bumi Mataram maksudnya ini bumi, ini daerah Mataram gitu ya. Ini berarti era Mataram. Era Mataram ya. Kalau enggak
Mataram Sultan Agung ya Mataram Senopaten eranya. Nah ini kita bicara ini kan kita tadi bicara tangguh estimasi kan dilihat dari gayanya. Iya. Pas ikutannya ini agak nembus agak melebar looknya ya, pajang pengging itu looknya agak melebar gini, agak rapat gitu, Iya. agak terlalu Ya, agak melebar gitu. Terus setelah ada lagi yang nangguh itu dengan cara dilihat kayak gitu tadi, itu namanya nayuh. Nayuh. Ditayuh ya, ditayuh ditanya isinya langsung. Nah, tadi saya tanya itu katanya tadi ini bumi Mataram. Ini bumi Mataram, ini bumi Mataram. Di belakang ada orang tua gondrong di belakang. Di belakang. Romato sing apik. Romato yang apik. Maksudnya Romato yang apik itu dipelihara yang baik gitu, pisahan yang baik. Kayak begitu ya. Ada lagi anak kecil nih, anak kecil pakai belangkon semua, yang perempuan pakai kebaya. Apakah itu anak raja mas atau emang warga di situ? Enggak, berdiam diri dia, Berdiam tapi di area kayak kerajaan gitu. di area kerajaan. Ada wanita yang cowok antik satu. Udah kamu jawab lah. Cuma dilihatin itu tadi beberapa ada kayaknya ada rajanya, kayaknya ada patihnya, kayak ada penduduk-penduduknya, kayak ada bawahnya tadi kayak abdi dalamnya. Tadi ini benar kemungkinan keris raja, keris apa, keris keraton atau keris orang dalam lah, orang dalam biru. Darah biru mas. Mungkin kakeknya mas yang ngibain ini mungkin ada keturunan dari situ. Keturunan dari raja itu. Ya kita beruntung di Ban ini ya, sangat walaupun udah nggak sempurna bentuknya, tapi yang jelas sepuh, kita rawat, kita uri-uri budaya. Betul sekali. Jangan sampai diakui asing, kita lestarikan lagi, kita kumpulin lagi, mencoba kita kumpulin. Udah cukup gitu aja ya pemirsa. Hari ini kita telah menguak satu lagi keris Kiai Dolok namanya, ini spesial ini bahan dari teman kita di Museum Transportasi. Terima kasih telah memberikan keris ini kepada saya, akan saya rawat dengan baik. Pemirsa, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kalau ada saran dan kritik di komen aja, dan jangan lupa like, share, subscribe, di share juga, di subscribe, di like, komen. Terima kasih. Dengan di like dan di subscribe, di share gitu, kita tetap eksis terus, bisa menayangkan seni-seni budaya, terus sejarah, kita ungkap terus biar timbul lagi, biar anak muda zaman sekarang biar menyukai lagi Budaya dari leluhur kita. leluhur kita. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.